Welcome to Ban Podcast, where the big boys play. Yes. Dengan demand dari komentar sosial media, ya, yang dimana kita selalu mendengar apa kata kalian. Nggak selalu, tapi kita coba filter, kita saring. Oke, jadi kita buat video ini. Video tentang apa? prediksi out 2020. Out 2020. Dari kita saring dari satu komentar. Satu komentar. Jadi kita kesimpulan satu komentar. Nggak apa-apa, satu komentar tuh tetap ada, yang penting kan. Out 2020 gimana nih Bapak? Kan pernah nonton langsung AEW Dynamite first episode ya kan? Saksi pertama. Ntar ada highlightnya itu. Dan saya juga sebagai fanboynya. Ya, ini spesialisasi host AEW. apalagi itu selalu pengakuan lu apa nih sebagai AEW stans nih, host di acara ini, spesialisasi apalagi Pemerhati dan juga S2 dalam review dan preview. Lengkap semua jadi ya Pak? Lengkap ya. Oke, jadi gimana nih untuk kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi nih sebelum kita bahas listnya nih, kira-kira menarik gak untuk dilihat nih out 2020 ini? Out 2020 tuh sebenarnya bisa dibilang 2 sampai 4 man show sih. Yang gue maksud itu tuh ya karena acara ini sebenarnya tuh jalan karena Chris Jericho, Orange Cassidy, MJF, Jon Moxley. Sisanya nambahin aja kali aja suka kalian maksudnya gitu. Ya. Oke, jadi kita bakalan breakdown semuanya dulu ya. Tapi sebelum itu, saya juga lupa Pak, waktu pas kita review NXT Takeover kemarin, kita lupa introduce perkenalan diri. Jadi gua sebagai host AEW Dipo, dan juga sebagai pemerhati dan juga yang pernah ikut AEW Dynamite sebagai penonton, Bapak Vian atau Goldie. Nih, look at his face. Jadi semua opini kita valid. All opinions matter. Betul sekali. Langsung kita masuk ke match card-nya. Kita mulai dari yang mana dulu kira-kira? Yang bagus dulu atau yang undercard-nya dulu? Apa dari tengah bawah atas mungkin boleh ya? Oh ya, bebas ya jadinya ya. Bebas. Langsung kita mulai dari yang main event dulu aja deh ya. Bakalan possible main event-nya nih. AEW World Championship, Jon Moxley versus Maxwell Jacob Friedman, MJF. Presiden AEW 2020 sampai 25 tahun lagi. Kalau kata dia kan gitu. Iya betul. The future of AEW for the next 25 years. Dan gue percaya sih 25 tahun lagi dia masih umur 50, anggapnya begitu. Masih seusia Undertaker pas masih aktif ya? Itu dia. Bisa banget nih. Gimana nih menurut lo nih match card-nya nih? Kira-kira menarik untuk jadi main event kah? Atau memang pas? Atau ternyata nggak suka gue ngapain ada MJF gitu? Gimana nih? Termasuk mau untuk jadi semi main event aja tuh bisa sebenarnya. Tapi kalau dijadiin paling terakhir banget alias main event gitu ya itu bakal big money sih gue bilang, karena akan menjadi koronasinya seorang MJF yang selama ini dikenal adalah pokoknya jadi promo guy gitu ya, ditambah kayak usia belia. Usia berapa sih dia sekarang? 23, 24 something. Wah, masih muda banget ya berarti. Tapi promo udah kayak legend tuh. Oh iya, bener-bener sih. Emang sih, gue setuju banget nih. Dia kalau gue lihat ya, kalau dibandingin legend udah kayak Ric Flair Bang. Dari promo, dari pembawaan match-nya itu persis banget. Jadi menurut gue ini pas banget. Berarti semua itu juga thanks to, jadi berkat Samoa Joe. Kalau lu ingat dulu MJF pernah di acara WWE NXT Takeover jadi satpam, jadi security buat ngawal Samoa Joe. Nah dia didorong sama Samoa Joe, jadilah sekarang big star. Jadi semua ini tuh semua terjadi berawal dari Samoa Joe. Terima kasih juga sama dia.
Terus akhirnya direka ulang juga tuh sama. Oh iya itu ya barusan gue pengen ini nih pengen ngomongin nih. Direka ulang jadinya ya sama siapa tuh? Gue nggak tahu ya. Masih ekstra biasa. Masih sekedar ekstra, tapi apa jadinya ekstra sih itu nanti di masa depan bisa jadi. Bisa aja gitu. Ya, bahkan semua superstar pemula sekarang juga dulunya pasti pernah jadi ekstra, jadi satpam lah, jadi apa, semua juga. Ya apapun dilakukan lah supaya dapat TV time ya kan. Itulah namanya susahnya jadi wrestler. Ya kalau misalnya kita lihat nih, menurut lo sendiri, Jon Moxley apakah udah bagus banget jadi champion atau masih kurang menurut lo? Sebetulnya udah tepat sih, cuma gimana ya? Karena mungkin orang masih ngelihat ini di show-nya wrestling itu kurang seberapa diperhatikan gitu ya. Terus ditambah maksudnya masa-masa susah gitu. Kurang lebih kalau di WWE itu kayak McIntyre gitu, harusnya ini momen besar tapi karena lagi begini sayangnya yang kita udah bahas ini sebenarnya ya. Kalau kita maksud ini itu maksudnya kalian udah tahu kan. Tapi untungnya Jon Moxley ini dia koronasinya itu masih ramai sama crowd ya. Iya. Malah di salah satu best pay-per-view-nya AEW Revolution. Revolution. Ya? Iya. Baru di awal tahun kemarin. Awal tahun ini, maksudnya awal-awal banget. Jadi dia tuh lebih beruntung dari Drew McIntyre ya untuk dari company sebelah ya. Oke, dan menurut lo untuk si challenger ini MJF, menurut lo apakah dia ini layak banget untuk jadi next champion langsung atau dia kayaknya dia challenger aja dulu deh, nggak usah dulu jadi champion? Sebetulnya kalau dari pandangan gue sih ini kayak diuntungkan dengan sistem rankingnya AEW sih, yang kalau WWE itu kan nggak ada menerapkan ini tuh, jadi kayak MJF itu ada statistiknya kayak lo main berapa, menang berapa, kalah berapa, dan selama singles match itu tuh MJF tuh nggak pernah dipindah sama sekali. Itulah kenapa di tagline-nya kan MJF hashtag #1 AEW. Itulah kenapa akhirnya ngebawa kayak president election style gitu tuh. Jadi kayak nanti bakal jadi koronasi yang tepat kalau akhirnya MJF yang menang, karena udah dibuild-nya kayak begini berminggu-minggu gitu, jadi akan menjadi pas gitu lah. Jadi menurut gue juga MJF ini representasinya AEW menurut gue. Jadi ya Jon Moxley he is a champion ya, tapi balik lagi kalau orang-orang banyak yang ngunjingin ya kan, Jon Moxley ini masih produk dari company sebelah ya kan, sama kayak Chris Jericho ya kan. Nah tapi MJF ini memang benar-benar produk dari AEW ya, maksudnya benar-benar dia naiknya tuh karena AEW ya kan. Jadi menurut gue ini pas banget untuk first champion yang benar-benar lahir dari AEW. Karena sudah selama sejauh ini kan champion yang ini kalau misalnya didatakan berarti baru champion ketiga ya, karena kan Chris Jericho bekas WWE, Jon Moxley di WWE sebagai Dean Ambrose. Nih berarti ya sekarang saatnya nih, maksudnya kayak homegrown lu tuh mana gitu, daripada beli melulu dari sebelah gitu. Iya benar. Jadi mending, tapi kayaknya diprotek banget sih MJF ini ya, karena ya seperti yang lu bilang tadi ya kan, lihat rekornya aja kan, win-loss rekornya aja dia nggak pernah kalah gitu, nggak pernah dipin maksudnya ya. Jadi sama-sama Jon Moxley juga sama-sama ya, berarti dia nggak pernah dipin ya, nggak pernah dipin atau submit, jadi ini bakalan jadi match yang main event yang banget lah gitu. Udah itu di event segede All Out ini kan, dimana ini event yang paling utama di AEW gitu kan. Ya oke, jadi kalau menurut lu siapa yang bakal menang? Ini kalau lu pengennya siapa yang menang? Kalau biasanya ada pengennya sama kemungkinannya dan realitinya ya. Kalau ini semua andaikan nggak ada sesuatu di belakang yang bukan anak kita yang kita nggak bisa tahu ya, ini harusnya udah MJF banget sih. Jadi lu pengennya MJF? Pengennya dan realitinya juga kalau kemungkinan bukan prediksi tapi bocoran. Not a prediction but spoiler MJF. Gua ini banget sih, gue juga sama seopini sama lo nih. Karena menurut gue ini udah saatnya banget. Lu nggak bisa mundurin lagi ya kan? Tony Khan, gue udah nge-tweet ke Tony Khan, ya kan? Gue udah nge-tweet ke Tony Khan kalau ini saatnya, gitu, saatnya MJF juara gitu. Jadi menurut gue kemungkinan besar MJF is the new AEW World Champion ya. Nah tinggal apa nih, nunggu waktu aja nih. Betul. Hitung hari. Oke, jadi next
semi main event, calonnya semi main event ini. Chris Jericho versus Orange Cassidy number 3. Number 3, seri ketiga dari Orange Cassidy. Jadi Orange Cassidy ya match terbaik sepanjang karir dia, atau bahkan mungkin karir terbaiknya dia sepanjang dia bergulat ya ini mungkin. Iya menurut gue. Dan untuk pertama kalinya gue ngeliat dia bergulat. Aduh, itu orang yang paling lucu banget sih kalau lihat sih. Karena dia tuh orangnya kan males ya. Mau ngambil tangga aja males sih. Di casino match ya kan waktu itu. Dia tuh males banget gitu ngambil tangga. Jadi pas dia lawan Chris Jericho dia baru berusaha. Ya kan baru berusaha dan akhirnya menang di match kemarin terakhir kan. Jadi skornya tuh 1-1 sekarang lawan Chris Jericho. Dan stipulationnya nih Mimosa Mayhem match. Apa? Mimosa Mayhem match itu kurang familiar sih. Coba apaan tuh? Kalau misalnya gua baca ya dan gua dengar juga dari promonya Chris Jericho, jadi Mimosa Mayhem itu pertandingan sebenarnya pinfall submission sama gitu. Ditambahin dengan stipulation dilempar ke cairan yang bercampur dari beberapa galon orange juice dicampur sama bubbly, a little bit of a bubbly. Jadi jeruk ketemu gelembung gitu ya. Iya, bubbly. Memanfaatkan momentum nama sama catchphrase ya. Iya. Itu bubbly sama Orange Cassidy. Gimana nih? Apa aneh kah atau gimana matchnya kira-kira? Sebenarnya lucu-lucuan aja sih, tapi entah kenapa gue juga wishlist sih mau nonton ini. Ya, dan harusnya sih stipulation juga ini bakal over kalau endingnya ya yang dilemparin itu. Kalau emang sekedar match bisa kuncian atau pin ya sama aja gitu. Iya benar. Ngapain susah-susah nyiapin set itu kan? Ya gitu sih makanya gue bilang. Tapi menurut lo nih, kalau dari segi kan sekarang draw ya kan, Cassidy 1, Chris Jericho 1, buat in a single match ya kan. Menurut lo, lu pengennya siapa yang menang atau kemungkinan besar siapa yang menang? Agak sulit sih, maksud gua kalau ibarat ini menang si Orange Cassidy agak gimana ya, riskan aja sih gitu. Karena kalau misalnya harusnya seseorang itu over di pay per view, nanti harusnya harus ada plan besar lagi untuk seseorang itu. Sementara ini gimana ya, masih sekedar Orange Cassidy sih, bukan apa ya, belum big star ya, belum big star material aja gitu, baru potensial aja, sekedar potensial gitu. Tapi takutnya kalau Chris Jericho juga ntar komentar orang gimana, ini mah sama aja Burial gitu, ini mah sama aja kayak this opportunity gitu. Ya kalau menurut gua sih Chris Jericho menang nggak apa sih. Cuman mungkin caranya aja yang harusnya di sepanjang match itu Orange Cassidy bisa di put over sih sama dia. Jadi put overnya bukan ending tapi pas matchnya ya. Ya. Jadi ada yang misalnya matchnya bagus, dua-duanya sama-sama naik gitu. Nah itu maksudnya, menurut gua sih bisa sih. Karena nih kedua karakter yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bagus ya. Karena Orange Cassidy ini kan karakternya males ya kan. Iya kan karakter orang males gitu. Kalau dia ketemunya sama orang yang kayak Chris Jericho ya kan, itu pas menurut gua. Jadi ya gua sih masih dukung Chris Jericho untuk menang, tapi kayak Orange Cassidy ini di put over di matchnya. Dan gua rasa matchnya bisa bagus. Karena kan ini kayak ini no disqualification nggak sih? Ini no disqualification sih harusnya. Jadi ya ada best friend sama yang circle bisa lah, untuk jadi andil ya kan. Nah itu menurut gua sih, jadi ya looking forward juga untuk match ini, ya kemungkinan besar bakalan semi main event. Tapi next ada yang interesting lagi nih, kita bakalan masuk ke ranah women's dulu, women's division dulu ya. Ini AEW Women's Championship, current champion Hikaru Shida lawan NWA World Champ, NWA Women's Champ Thunder Rosa. Gimana nih? Crossover pertama kalinya. Crossover pertama kalinya ini plus di North America ya? Nilai plus yang untuk AEW sih, mungkin kayak karena limited banget nih, mulai dari waktu sama rosternya Women's AEW itu jujur aja tuh kayak kurang banget, gregetnya nggak ada gitu, memorable-nya nggak ada. Ini juga termasuk kurang diperhatikan juga kalau misalnya nggak acara besar gitu ya. Ya akan menjadi daya tarik baru juga sih gitu, karena ini langkah awal mungkin nantinya bakal sama kompeti yang lain juga gitu. Bisa aja nanti
AWX Rock gitu, AWX AJPW, maksudnya kayak sekedar minjem talent aja gitu. Iya, jadi kayak mutual benefit ya. Ya, mutual benefit. Jadi kayak sekarang kan udah gampang ya akses juga kan. Kalau luar negeri pun gampang, nggak sesusah dulu ya di zamannya masih WCW kan. Cuman menurut gua memang AEW harus butuh yang namanya crossover talent, ya kan? Jadi biar nggak itu aja talentnya gitu. Jadi daripada ngambil free agent ya kan, ngontrak mendingan kerjasama sama New Japan ya kan, NWA juga bagus ya kan, terus apalagi yang udah kan Oriental Wrestling ya, yang si siapa sih namanya waktu itu yang punya ininya promotornya dari Jepang pokoknya promotornya, gue lupa namanya, nanti gue bakalan tahu ya kan, bagi apa? Nevermind banget lah ya. Ya jadi ini udah langkah yang bagus banget nih kalau kerjasama sama NWA. Karena sebelumnya Ricky Starks juga kan dari NWA ya. Nah itu jembatan juga nih buat jalan. Nah menurut lu jalan pertandingannya gimana nih? Lu tahu gak sih familiar sama Thunder Rosa gak sih? Thunder Rosa gue jujur aja kurang sih. Maksudnya apakah itu hard hitting women's superstar juga? Gitu ya. Karena sejauh ini sepanjang AEW ada itu ya masih sekedar Riho, Hikaru Shida, muter-muter itu aja. Jepang nomor 1. Terus gimana ya? Menurut lo Hikaru Shida bakalan menang atau Thunder Rosa justru upset? Upset di Thunder Rosa sih. Maksudnya kayak mungkin ini adalah jalan awalnya bekerja sama dengan yang lain, tapi in the end ini tetap company AEW dan juga Jepang juga deh. Makanya kalau gue sih pengen nih Hikaru Shida retain ya, karena kan Jepang. Balik lagi. Kedua, gue suka banget lihat dia champion gitu daripada yang sebelumnya kayak Nyla Rose. Satu lagi siapa? Riho. Tapi Riho ada plusnya sih Jepang. Jadi ya Hikaru Shida ini pas banget nih buat representasi women's division di AEW. Dan challenge berikutnya bakalan potensial juga menurut gua, walaupun emang tipis sih women's di sini ya, sama kayak NXT ya, NXT juga sama. Ya, tapi kalau bedanya NXT itu bisa mungkin ketolongnya gimmickful dan storyline kali ya. Iya benar-benar. Ini emang kurang jadi perhatian ya. Jadi menurut gua Hikaru Shida bakalan possible untuk retain dan hopefully rivalry-nya bakalan terus ya, bakalan terus berjalan di bulan-bulan berikutnya.